Bismillahirrahmanirrahim. Bentar itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja Zoom meeting ini agar tidak terlalu malam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas hyper-personalization dikaitkan dengan etika PR dan dikaitkan juga dengan komunikasi komunikasi organisasi ataupun komunikasi digital. Kita ketahui bahwa tren hyper personalization ini ya sebelumnya kita masuk ke definisi yang seperti diungkapkan oleh IBM tahun 2025 itu bahwa hyper personalisasi itu merupakan salah satu tren yang akan bergema akan terus berlanjut pada tahun 2006 terutama dikaitkan dengan di dunia public relation. Kenapa hal itu terjadi? Karena penggunaan AI, penggunaan komunikasi digital itu akan semakin masif dan akan semakin intensif, gitu kan. Bahwa definisi hyperpersonalization itu adalah sebuah strategi bisnis, ya, sebuah strategi bisnis yang dimana itu menggunakan advanced technology to deliver highly tailored experience product service based on individual customer behavior and preference. Jadi ketika suatu perusahaan itu kan menggunakan teknologi canggih terutama AI, kemudian ada machine learning, kemudian ada real-time data analytic, kemudian ada big data, kemudian ada berbagai teknologi lainnya, itu dijahit ataupun digunakan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu apa yang disebut dengan experience. Jadi memberikan pengalaman, pengalaman dalam menikmati suatu produk, pengalaman menggunakan suatu produk. Jadi produknya itu nanti pun akan berbasis kepada hyper personalization dan pelayanannya pun akan demikian, gitu kan. Jadi nantinya itu pelayanan suatu produk itu tidak lagi berbasis pada generalisasi atau suatu hal yang umum, tetapi lebih mengarah kepada individual customer. Jadi bukan hanya semata individu aja bisa saja berbeda karena itu akan dilihat bagaimana behavior dan ataupun bagaimana preferensinya. Jadi behavior itu perilakunya ketika seseorang dia bangun misalnya terbiasa bangun jam 4 dengan seseorang yang terbiasa bangun dengan jam 7 pagi itu akan berbeda dan nantinya itu hyper personalization dalam suatu produk itu akan mengatur seperti itu. Jadi ketika misalnya itu orang yang bangun jam 4 maka cenderungnya ketika di playlist misalnya playlist musiknya, playlist YouTube-nya dan lain sebagainya cenderung akan mungkin ya akan muncul murotal, solawat ataupun doa-doa yang bersifat Islami. Tetapi ketika orang yang bangun jam 7 mungkin preferensi dari hiburannya itu nanti yang akan dimunculkan di berbagai akun bisnis ataupun dan lain sebagainya adalah cenderung-cenderung yang bersifat di situ jogging, olahraga ataupun leisure ataupun lain sebagainya. Jadi individual customer behavior dan preference itu akan berbeda dari setiap individu dan produk ataupun pelayanan pelayanan itu pun akan berpengaruh dan akan menyesuaikannya. Dengan demikian pengalaman itu akan menimbulkan suatu sense, akan memberikan tone dan akan memberikan suatu pendekatan yang berbeda. Dengan demikian itu akan menjadi suatu garis bawah, akan menjadi suatu hal yang penting bagi seorang PR, bagi PR agency ataupun divisi PR untuk juga melakukan hyper personalization terhadap pelayanan ataupun produknya. Ini ada pun contoh yang paling populer ada Spotify. Ketika teman-teman mungkin berlangganan Spotify itu di sini itu akan muncul Discover Weekly ataupun beberapa pelayanan yang lebih personalisasi, lebih bersifat personalization in action. Jadi ada Spotify akan mengkurasi gitu kan, mengkurasi lagu-lagu yang akan ditampilkan, kemudian akan mengkurasi kira-kira di situ podcast yang akan disukai berbasis apa? Berbasis pada listening history. Jadi berdasar kepada klik-klik apa yang sudah pernah dilakukan di Spotify. Dan ini juga berlaku seperti pada apa YouTube kalau nggak salah di YouTube ya di YouTube ataupun di media sosial karena ini mereka adalah basisnya adalah big data. Jadi analisis berdasarkan customer behavior dan customer preference.
Kemudian ketika kita teman-teman mungkin bisa memiliki akun di Grammarly. Grammarly itu adalah akun untuk mengedit bahasa Inggris, ini biasa saya gunakan itu kan untuk mengedit naskah dan lain sebagainya. Di situ juga akan muncul bagaimana data driven personalization itu akan memunculkan user experience atau drive revenue. Karena di situ terbiasa saya menulis, misalnya saya menulis laporan perusahaan yang berbasis kepada korporat atau berbasis korporat atau bahasanya lebih apa namanya ya, lebih formal dan lebih eksplanatif ataupun lebih persuasif, maka Grammarly akan mengarahkan itu kan petunjuk editing bahasa Inggrisnya mengarah ke situ. Demikian juga ketika saya membuat jurnal ilmiah, maka di situ Grammarly juga akan menunjukkan bagaimana academic language supervisornya itu akan mengarah ke situ karena berdasarkan kebiasaan yang saya lakukan. Demikian juga ketika Netflix, ketika saya nonton Netflix karena saya sering nonton yang bersifat misalnya serial K-pop, maka rekomendasi-rekomendasi pun akan muncul di situ. Customizing-nya itu homepage-nya akan muncul film-film Korea. Ketika saya misalnya pernah pada bulan lalu saya lebih sering nonton film-film espionation itu atau persembahan spy itu, maka seperti Tehran ataupun film-film Naik Manager dan lain sebagainya, maka film-film yang direkomendasikan Netflix pun akan mengarah kepada film-film spionase. Itu menunjukkan bagaimana hyperpersonalization itu sudah bisa tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia termasuk dalam dunia VR. Karena itu seperti diungkapkan oleh Gendos di tahun 2005 bahwa hyperpersonalization di dalam VR itu tujuannya itu lebih ke arah transformative force. Dia lebih menjadi kekuatan yang transformatif karena itu akan mengengage brand ya. Mengengage brand itu dengan audiens itu lebih lebih melekat. Karena itu seorang PR juga harus memiliki kemampuan digital marketing yang kuat, dan di dalam kemampuan digital marketing itu kan bisa menunjukkan bahwa PR itu bisa berkolaborasi dengan programmer, bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya untuk bisa mengembangkan gitu kan, untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan data driven strategies yang tepat pada perusahaan di mana kita bekerja atau misalnya kepada klien yang menjadi langganan di agensi PR-nya. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat yang umum di dalam hyperpersonalization ini? Saya rangkum dari berbasis kepada pengalaman di mana saya bekerja dan berbasis kepada beberapa jurnal ataupun buku yang pernah saya baca, bahwa hyperpersonalization itu sebenarnya bisa customer engagement-nya itu akan semakin kuat karena bagaimanapun bagaimanapun sebuah korporasi terutama yang berbasis besar, branding berbasis besar itu akan memata-matai, tanda kutip ya, memata-matai seluruh pelanggannya. Jadi customer engagement itu bukan hanya sekedar kita memberikan voice, kita memberikan komentar di akun, di komentar di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, tetapi customer engagement itu lebih ke arah intim. Karena ketika seseorang sudah memiliki misalnya aplikasi sebuah bank, maka otomatis setelah 24 jam itu bank itu akan memata-matai si customernya tersebut, mulai dari cara dia belanja, makanan yang dia konsumsi, ya kan, yang tentunya yang di apa ini namanya, yang dipesan melalui layanan online, kemudian bagaimana dia belanja, apa saja yang dia belanjakan ketika itu dilakukan secara online. Sehingga customer engagement itu menjadi semakin kuat dan akhirnya korporasi itu mencengkeram. Jadi mencengkeram customernya itu agar lo nggak bisa pindah ke lain hati, lo harus tetap di sini. Ya seperti itu. Jadi benar-benar engagement ini akan dicapai, digenggam. Ketika digenggam tersebut nanti mau nggak mau ada customer loyalitas. Jadi loyalitas itu menjadi hal yang didewa-dewakan oleh korporasi. Ketika loyalitas loyalitas itu dipegang, maka di situ ada berbagai apa namanya ya, buean buean tawaran mulai dari diskon 0%, kemudian misalnya diskon 0%, kemudian ada istilahnya buy one get one dan lain sebagainya. Kemudian customer loyalty itu bisa juga ada hadiah dan lain sebagainya. Customer loyalty itu menunjukkan bagaimana konsumen itu bukan hanya dipegang atau di dipegang ataupun
dipeluk secara erat, tetapi customer itu justru menjadi bagian utama dari suatu branding tersebut, menjadi bagian utama dari korporasi dan tidak bisa dilekatkan hingga ada istilah ikatan dalam arti ikatan keluarga. Selain itu, high conversation rate. Jadi untuk meningkatkan rate dari suatu suatu pelayanan ya, terutama layanan yang bersifat hiburan, layanan yang bersifat finance itu juga untuk meningkatkan rate conversion rate tersebut. Selain itu, bahwa hyperpersonalization tentunya itu berusaha meningkatkan customer satisfaction. Jadi ada kepuasan. Kepuasan pelanggan itu adalah hal yang utama. Di mana ketika kita tahu banyak kasus di Gojek, Grab, ataupun contohnya yang kita kendari di transportasi online, ketika ada driver itu protes ke perusahaan, maka itu cenderungnya tidak akan ditanggapi. Kita tahu di banyak berita, tetapi dalam kasusnya ketika customer itu protes, maka itu akan langsung ditanggapi dan lain sebagainya. Bisa aja drivernya di layoff, drivernya itu di apa putus mitranya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana customer satisfaction itu menjadi suatu hal yang didewa-dewakan oleh corporate. Sementara di sebagai mitra pekerjanya dan lain sebagainya itu bisa bisa saja cenderung diabaikan. Kemudian competitive advantage. Ini juga menunjukkan bahwa persaingan digitalisasi itu menjadi semakin kuat, ya, terutama di kalangan e-commerce dan lain sebagainya. Jadi competitive engagement itu menunjukkan bagaimana ada suatu upaya untuk menghadirkan menebak keinginan dari customer, menghadirkan sesuatu yang diinginkan oleh customer itu menjadi hal yang utama. Yang paling penting lagi marketing return on investment, bagaimanapun korporasi itu ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat dan PR juga memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut karena PR bukan hanya menjaga trust, menjaga brand dan lain sebagainya, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas dan berkaitan dengan revenue. Selanjutnya tantangannya itu seperti apa? Ini seperti diungkapkan oleh Orbea Gonzalez itu dalam risetnya dalam tahun lalu itu diungkapkan bahwa AI-driven hypersonalization itu tetap memiliki beberapa tantangan ya. Tantangan yang paling paling umum itu kan berkaitan dengan user experience. Kemudian tantangan lainnya itu adalah data privacy. Kemudian ada etika, ini kan berkaitan dengan mata kuliah kita juga bagaimana upaya membangun trust. Misalnya ini nomor 4 itu yang pernah saya kaji itu adalah bagaimana dengan data privasi. Data privasi ini kan kita ketahui ketika kita sudah menjadi bagian dari suatu platform digital milik suatu korporasi, maka data kita akan dipegang oleh mereka. Dan seharusnya itu Indonesia kan sudah memiliki undang-undang perlindungan data, tetapi dalam kenyataannya perlindungan data itu masih sangat minim. Kebocoran data, misalnya saja, itu kan, saya merupakan suatu pelanggan, gitu kan, pelanggan dari suatu bank. Ketika ada aliran dana masuk, misalnya ratusan juta, gitu kan, ke rekening saya, maka yang akan muncul adalah telepon dari siapa? Telepon dari kartu kredit. Padahal saya sudah memiliki kartu kredit dari bank lain. Tetapi ketika saya transaksi di bank itu, maka akan ada tawaran seperti itu. Kemudian tawaran itu juga akan muncul ya. Misalnya ketika saya adalah seorang seorang yang maaf ya, misalnya saya seorang yang kreditnya itu lancar, kredit mobil saya lancar, kredit misalnya investasi saya lancar dan lain sebagainya, maka tawaran-tawaran dari sales perbankan itu juga akan bermunculan ke WhatsApp saya ataupun ke SMS saya menawarkan berbagai macam fasilitas kredit. Ini kan menjadi data privasi. Jadi ternyata data privasi saya itu digunakan oleh pihak lain, walaupun itu masih digunakan oleh satu bank itu, tetapi digunakan oleh divisi lain di bank itu ataupun anak perusahaan dan lain sebagainya. Jadi data privasi itu ya menjadi permasalahan dalam hal etika. Ini kan juga sebenarnya itu ketika seseorang sudah memasuki suatu platform dan menjadi anggota platform, maka itu kan etikanya itu orang itu mengetahui bahwa itu sudah tahu akan menyerahkan datanya dan lain sebagainya. Tetapi ketika ketika perusahaan itu menggunakan data tanpa sepersetujuan kita, itu kan menjadi suatu permasalahan dan sebenarnya itu menjadi bisa digugat gitu kan karena berkaitan dengan trust. Tetapi selama ini di Indonesia mayoritas orang sudah tidak mengabaikan ya, maksudnya maklum, hampir mayoritas itu mengabaikan tentang data privasi. Misalnya ketika saya beli makanan gitu kan, bisa beli makanan, bungkus makanannya itu dari misalnya dari kertas, itu ternyata kertasnya itu adalah isinya kartu keluarga. Itu kan di situ ada nomor KTP, di situ ada data lainnya gitu kan. Itu kan menjadi suatu hal yang diabaikan. Selain itu tantangan lainnya itu teknologi dan infrastruktur. Ini
sangat mahal ya, karena investasi teknologi itu menjadi sangat mahal dan dibutuhkan dibutuhkan kompetensi sumber daya yang kuat, pelatihan yang kuat dan lain sebagainya. Kemudian ada customer trust and expectation. Ini juga seperti yang tadi itu kan. Jadi harus ada kepercayaan dari customer untuk untuk mau menjadi korban hyper personalization. Kemudian ada scalability dan complexity. Kompleksitasnya akan lebih luas karena ini menunjukkan bagaimana bagaimana hyper personalization itu mengorek gitu kan kepribadian, mengawasi aktivitas kita 24 jam. Selanjutnya ada data quality dan integrasi dalam hal ini menunjukkan bagaimana hyperpersonalization itu adalah adanya integrasi. Integrasi misalnya ketika kita bisnis sekarang itu tidak mengarah kepada individu, kepada bisnis bank A, bank B, tidak, tetapi ketika bank A dia memiliki finance itu seperti apa, dia memiliki perusahaan lain seperti apa, dia punya industri seperti apa. Jadi dua bisnis itu akan membangun sebuah ekosistemnya. Oh ya, tentang mengenai tugasnya tadi ada beberapa yang sudah saya cek dan ada beberapa yang sudah nilai dan beberapa lagi itu hanya mengirimkan makalah 4 halaman atau 5 halaman tanpa 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 mengirimkan tugas yang di YouTube Short itu ya. Jadi mayoritas tugasnya itu mungkin 70 sampai 60% itu tugasnya ada di YouTube Short. Jadi saya butuh penjelasan teman-teman secara oral, bukan hanya penjelasan secara written aja. Jadi beberapa teman yang belum mengumpulkan tugas secara apa namanya tugas YouTube Short-nya, tolong segera dikumpulkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, jika tidak ada, saya tutup aja. Mungkin jika ada pertanyaan bisa kirim ke WA via personal ataupun WA di grup. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.